Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk tema 7, subtema 1, pembelajaran 2 sampai dengan pembelajaran 3. Kalian bisa buka buku paket kalian mulai halaman 12. Anak-anak, kita mulai dengan mengenal lagu daerah ya. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki beraneka ragam lagu-lagu daerah. Misalnya Apuse dari Papua. Kalian pasti sudah pernah menyanyikan ya. Apuse ini menceritakan tentang perpisahan cucu dengan kakek neneknya. Ya, perhatikan lagu Apuse berikut. Apuse kokondao yarobe sorendoreri wuflenso baninema baki pase arafabe aswara kwar arafabe aswara kwar. Kalian bisa nyanyikan lagi di rumah ya. Nah, itulah tadi lagu Apuse. Kamu dapat menyanyikannya lagi di rumah ya. Nah, setelah menyanyikan lagu Apuse, tentu kamu dapat merasakan naik turunnya nada pada lagu Apuse. Pada bagian mana lagu yang dinyanyikan dengan tinggi dan pada bagian manakah lagu yang dinyanyikan dengan nada rendah. Nah, berikut ini adalah contoh tanda dengan menarik garis ya, garis naik dengan tangga nada naik dan garis turun untuk lagu yang dinyanyikan dengan nada rendah. Nah, ini contohnya. A naik pu. Apuse kokondao. Nah, garis-garis ini dinamakan dengan garis melodi. Kalian bisa melihat lebih jauh dan mempelajarinya lebih jauh ada di buku paket maupun di LKS kalian tentang garis melodi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pemanfaatan gaya otot. Nah, gaya otot, masih ingatkah kalian tentang gaya pada pembelajaran 1 kemarin? Nah, mari kita review kembali ya. Gaya adalah suatu tarikan ataupun dorongan yang menyebabkan benda berubah keadaan. Berubah keadaan itu misalnya berubah bergerak atau berhenti, kemudian bisa berubah bentuk, berubah kecepatan, berubah panjang atau volume, ataupun berubah arah. Nah, itulah yang dinamakan gaya. Kemudian kalau gaya otot bagaimana? Gaya otot adalah gaya yang menggunakan tenaga otot atau gaya yang dihasilkan oleh tarikan maupun dorongan dari tubuh kita. Itulah yang namanya gaya otot. Nah, kemudian apa saja pemanfaatan gaya otot? Perhatikan. Yang pertama adalah melangkahkan kaki. Manfaatnya tubuh agar bisa berpindah tempat. Kemudian aktivitas lain seperti membuat karya dari plastisin ya, manfaatnya untuk merubah bentuk benda. Kemudian yang menggunakan gaya otot lagi adalah mengerem sepeda menggunakan otot tangan. Mengerem sepeda bermanfaat untuk menghentikan benda.
Kemudian, aktivitas yang menggunakan gaya otot selanjutnya adalah mendorong gerobak. Mendorong gerobak manfaatnya untuk memindahkan benda. Nah, inilah beberapa manfaat gaya otot. Nah, anak-anak, seperti yang telah kita ketahui, negara kita, Indonesia, memiliki berbagai keanekaragaman. Seperti keanekaragaman banyaknya hewan dan tumbuhan. Kemudian keanekaragaman budaya, kemudian keanekaragaman agama yang telah kita pelajari, kemudian keanekaragaman makanan khas. Nah, mengapa di Indonesia banyak sekali keanekaragaman? Nah, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Perhatikan, yang pertama adalah faktor sejarah. Nah, di dalam sejarah dinyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa imigran atau pendatang dari daerah Yunan Selatan, sana di dekat Cina. Jadi, itulah faktor sejarah. Kemudian yang kedua, faktor letak geografis. Nah, letak geografis ini adalah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Kemudian, secara geografis, letak Indonesia berada pada dua benua, yaitu Asia dan Australia, sehingga hal tersebut mempengaruhi juga karakteristik dan keanekaragaman di Indonesia. Yang ketiga adalah faktor kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia juga berbeda-beda antara pulau satu dengan pulau yang lain. Kemudian yang keempat adalah faktor iklim. Ya, faktor iklim. Iklim di Indonesia adalah tropis ya, yang panas, sehingga juga mempengaruhi keanekaragaman di Indonesia. Yang ketiga adalah faktor sarana transportasi dan komunikasi. Yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Inilah 6 faktor penyebab keanekaragaman di Indonesia. Kalian bisa mempelajari lagi di buku paket dan di LKS kalian. Nah, anak-anak, suku di Indonesia juga mempunyai keragaman. Jadi banyak sekali suku di Indonesia. Nah, salah satunya adalah perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar Pulau Jawa beserta suku-suku yang ada di Pulau Jawa. Ini hanya sebagian kecil ya. Nah, kita lihat di sini ada 4 suku di Pulau Jawa. Ini bisa kita lihat di Jawa Timur ada yang namanya suku Madura. Nah, suku Madura. Kemudian di Jogja atau Jawa Tengah, Jogja dan Jawa Tengah ada suku Jawa. Ya, suku Jawa. Kemudian di Jawa Barat ini adalah suku Sunda. Kemudian yang terakhir di Jakarta ada suku Betawi. Nah, inilah beberapa suku yang mendiami Pulau Jawa. Nah, masih banyak lagi suku-suku di Indonesia yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Kalian bisa pelajari di buku LKS dan buku paket kalian. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Tugas kalian adalah buatlah clipping maksimal 3 lembar saja ya, tentang keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Cantumkan juga nama suku dan daerah serta informasi lain ya, selengkap mungkin. Kemudian kumpulkan melalui link tugas maksimal akhir pekan ini ya, berarti hari Sabtu. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita.
Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.